Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas dua saham yang direkomend salah satu akun di Instagram, BP dan ITMA. Oke, ini lihat prospeknya seperti apa. BP mengobrol kepemilikan sahamnya di ITMA dalam jumlah besar. Ownership-nya dijual tuh. Dia menjual. Kenapa dijual 300 juta lembar saham itu? Di Oktober dia akumulasi 100 juta lembar. Total kepemilikan 418,5 miliar ya. Juta. 418,5 juta. Dijual 300 juta berarti tinggal 118-an. ITMA malah dijual nih. ITMA ini banyak berada di industri jasa konsultasi di pertambangan dan energi. Sekarang lagi masuk ke proyek kelistrikan. Sebetulnya kalau kita lihat kondisi sekarang, kita malah excess supply. Kenapa kami bilang excess supply listrik? Karena pemerintah sempat mengusulkan untuk mengganti kompor gas menjadi kompor listrik dan mengkampanyekan untuk penggunaan electric vehicle atau mobil listrik. Makanya banjir mobil listrik dan motor listrik ya, karena merasa bahwa excess supply itu. Jadi kalau dia masuk di bidang kelistrikan, jangan salah ini. Oke. Nah, kinerja ITMA-nya pendapatan turun tapi labanya naik. Nah, ini bagus kan sebetulnya, meskipun turun tapi labanya berarti efisiensinya bagus sekali gitu. Terus laba neto atas, nah kalau ini laba neto atas entitas asosiasi, sebetulnya kalau dari kami Easy Stock ini akan kami keluarkan dari analisa. Oke, sekarang kita lihat aja dulu apa ya, nanti ini kita lihat ITMA tuh apa sih. BP dulu lah. BP apa nih bisnisnya? Engage Exploration Oil and Gas. Ya, lagi bagus lah oil and gas, coba ya kita lihat. Oil and gas, coba oil and gas. Crude oil berapa? Crude oil naik ya, tuh lagi naik crude oil. Natural gas mana? Natural gas juga lagi naik. Oke, sekarang kita lihat lagi apa itu ITMA. ITMA, sumber energi andalan, harga juga naik ya. Dia trade and export import consulting services di mining in mining industry lah. Kita lihat harganya sekarang. ITMA fluktuatif ya, malah lagi turun ya sebetulnya nih. Fluktuatif. Lagi turun. Kalau BP turun kan bisa time to buy ya, sinyal time to buy. Lagi BP juga lagi turun, benar turun. Kita akan membahas dengan analisa fundamental dengan menggunakan bukunya Benjamin Graham, Security Analysis dan The Intelligent Investor, dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menilai atau menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Oke. Dan
toolsnya sudah ada, aplikasi Easy Stock yang akan memberikan perbedaan antara harga pasar ITMA atau BP dengan nilai wajar tertinggi dan terendah. Untuk memperdalam pelajarannya Benjamin Graham, ada buku e-book udah intisari dalam bahasa Indonesia, Intelligent Investor, dan satu lagi gurunya Warren Buffett, Philip Fisher, bukunya Common Stock and Uncommon Profit, bisa Anda peroleh di Google Playbook, gramedia.com, dan Tokopedia. Oke, kita langsung masuk aja ke sini. Oke, ini Easy Stock, ada 811 saham, free of charge. Kita lihat BP dulu ya. BP yang kenapa dia kita lihat ITMA dulu lah. ITMA lagi buang saham. BP buang sahamnya 300 juta. Kalau lihat di sini closing price-nya sekarang ITMA berapa tadi? ITMA 10.10 ya, benar ya, 10.10. Nilai wajarnya tertinggi itu minus 30. Ini saham nggak bisa dianalisa. Kenapa? Kita buka. Oke, laporan Q2 ya. Kita lihat di sini net current asset cuma 2,8 miliar, suruh nutup 20 miliar kurang. Atau nutup lagi utang jangka panjang yang 137 miliar. Udah pasti minus dia. Booking capital minus, neraca atau net cash minus. Free cash flow-nya cuma 585 juta, terlalu rendah. Di sini return on equity-nya bagus, debt to equity-nya 0,05, equity-nya bagus, gede sekali itu 3 triliun. Tapi dia defisit neraca ini. Defisit working capital dan defisit neraca, profit margin udah nggak masuk akal. Ini nggak bisa dianalisa nih saham ini nih, hancur gitu. Oke, kita lihat BP-nya. Kita lihat BP. BP sama nih, nggak bisa dianalisa. Kita buka di sini. Laporan Q1 kita pakai minus. Sekarang gini, net current asset 3 triliun, suruh nutup 6 triliun kan defisitnya 3 triliun untuk working capital. Belum lagi utang jangka panjang yang 1,7 triliun. Udah nggak bisa dengan free cash flow cuma 120 miliar. Nggak mungkin dia bisa ngejar. Return on equity ya nggak sampai 1. Profit margin lumayan. Tapi ya nggak bagus. Kita mau lihat yang sebelumnya. Oke, ini kalau nggak salah ITMA nih ya. Ini ITMA kalau nggak salah nih. Oh, ini BP. Ini lihat BP ya. BP sama. Malahan tahun lalu itu Q2 ya. Tahun lalu itu free cash flow-nya defisit. Meskipun dia laba ya. Tapi balik lagi itu juga karena ada pendapatan dan biaya yang lain-lain, yang kayak tadi tuh biaya dari entitas induk dan lain sebagainya, itu kan sebetulnya bukan core business-nya dia tidak menghasilkan dari perusahaan itu, dari emiten itu. Oke, kita lihat nih net current asset-nya juga defisitnya terlalu besar. Coba kita lihat ITMA, ini ITMA nih. Sama juga net current asset cuma 2,7 miliar. Suruh nutup utangnya totalnya aja 160 kurang miliar. Dia punya free cash flow cuma 1,4 miliar. Aduh, nggak bisa dianalisa. Jadi ya ini saya juga nggak tahu ini apa maksudnya artikel ini di-expose ke publik. Padahal ini sahamnya nggak bisa dianalisa sama sekali. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.